Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah, NIM 80401804333 dari kelas 10 PS4. Saya di sini mengerjakan tugas MIT basis data lanjut. Soal, sebuah poliklinik yang sedang berkembang ingin meningkatkan pelayanan terhadap para pasiennya dengan cara membangun sistem pelayanan pasien yang dibantu oleh komputer. Sistem yang akan dibuat dibatasi hanya untuk medical record dan administrasi pembayaran. Ketika pasien mendaftar, maka akan dilakukan pengecekan terhadap data yang telah disimpan untuk mencari apakah pasien tersebut pernah terdaftar atau belum. Bila belum terdaftar, maka data lengkap pasien akan dimasukkan. Sebagai salah satu bahan masukan bagi dokter dalam melakukan diagnosa adalah catatan kesehatan pasien. Setelah selesai pemeriksaan, dokter memberikan data tentang diagnosis terhadap pasien tersebut, serta menuliskan resep. Dokter juga harus melaporkan tentang injeksi apa saja yang telah diberikan. Dari resep yang dibuat dokter, dikeluarkan biaya tentang obat yang harus dibayar. Selanjutnya, petugas poliklinik akan menyerahkan obat beserta rincian biaya tersebut, atau biaya obat dan pemeriksaan. Data tentang diagnosa dan obat yang diberikan dicatat oleh petugas rumah sakit sebagai catatan kesehatan pasien. Direktur poliklinik berharap agar sistem yang akan dibuat dapat memberikan laporan keuangan dan laporan pemakaian obat. Perintahnya yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi analisis kebutuhan data dan informasi setiap user view. Yang kedua, serta dokumentasikan entity, relationship, dan atribut. 3. Kemudian, tuangkan dalam model konseptual, logikal, dan fisikal. Aturan pengerjaan soal. Buat jawaban dalam bentuk video dengan minimal durasi 7 menit. Kemudian upload ke YouTube dan linknya share di kolom komentar soal. Jawaban yang pertama. Tabel pasien. Data tentang pasien. Tabel pendaftaran, gunanya untuk riwayat pasien mendaftar di poliklinik. Tabel riwayat penyakit yang diderita pasien. Tabel penyakit, hasil pemeriksaan diagnosis dokter. Tabel dokter, data tentang dokter. Tabel resep yang diberikan dokter kepada pasien. Tabel obat, jenis obat yang harus dibeli pasien sesuai resep dokter. Dan yang terakhir, tabel pembayaran, untuk biaya yang harus dikeluarkan pasien. Atribut entitas dan relationship. Tabel pasien berisi kode pasien sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Tabel pendaftaran berisi tentang nomor pendaftaran sebagai primary key, kode pasien sebagai foreign key, dan tanggal daftar. Tabel riwayat penyakit berisi ID riwayat penyakit sebagai primary key, nomor pendaftaran sebagai foreign key, dan keterangan. Tabel penyakit berisi kode penyakit sebagai primary key, ID riwayat penyakit sebagai foreign key, kode dokter sebagai foreign key, dan nama penyakit. Tabel dokter berisi kode dokter sebagai primary key, nama dokter, alamat, dan nomor HP. Tabel resep berisi kode resep sebagai primary key, kode dokter sebagai foreign key, kode obat sebagai foreign key, nama obat, dan aturan pakai. Tabel obat berisi kode obat sebagai primary key, kode pembayaran sebagai foreign key, dan nama obat. Dan yang terakhir, tabel pembayaran berisi kode pembayaran sebagai primary key, kode pasien, kode penyakit, kode obat, dan total bayar. Konseptual. Di sini kita bisa lihat pasien melakukan pendaftaran, lalu dilakukan pengecekan riwayat penyakit. Setelah itu, memeriksa penyakit dan didiagnosa oleh dokter. Dokter lalu memberikan resep menembus obat. Setelah itu, baru dilakukan transaksi atau pembayaran. Logikal. Pasien
terdiri dari kode pasien sebagai primary key, mendaftar, kode pasien menjadi foreign key, dan terdapat nomor pendaftaran sebagai foreign key tersambung ke dalam tabel pendaftaran, nomor pendaftaran sebagai primary key, dan ada juga ID riwayat penyakit sebagai foreign key. Setelah itu memeriksa nomor pendaftaran sebagai foreign key, kode penyakit sebagai foreign key tersambung ke tabel penyakit, kode penyakitnya sebagai primary key. Setelah itu didiagnosa, lalu ke dokter, terus resep memberikan di dalamnya terdapat kode resep sebagai foreign key, kode pembayaran sebagai foreign key. Setelah itu yang terakhir pembayaran, terdapat kode pembayaran sebagai primary key. Setelah itu yang physical. Sini ada tabel dokter, obat, pasien, pembayaran, pendaftaran, penyakit, resep, riwayat penyakit, dan ini query-nya. Di sini riwayat penyakit terhubung ke penyakit. Yang pertama dari pasien lalu melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran, pasien di sini terdapat riwayat penyakit yang terhubung ke penyakit, terus pembayaran, pasien, pendaftaran, obat, resep, dokter, semuanya terhubung. Sampai di sana tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.